5 cara menabung harian untuk ibu rumah tangga, gaji kecil, tapi bisa terkumpul. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Aku mau jujur dulu ya. Pernah nggak sih kamu buka dompet sambil mikir, kok rasanya baru kemarin pegang uang tapi sekarang isinya udah kayak habis kehujanan, tipis dan dingin. Padahal nggak ngerasa belanja aneh-aneh, nggak ngerasa jajan berlebihan, tapi entah kenapa uangnya selalu punya bakat menghilang sendiri. Kadang sampai mikir, ini uang yang jalan sendiri apa aku yang lupa naruh? Terus yang bikin makin gemes, niat nabung itu selalu ada, tapi realitanya selalu kalah sama kebutuhan harian yang datangnya kayak antrean. Nggak ada habisnya. Hari ini beli beras, besok jajan anak, lusa tiba-tiba gas habis, besoknya lagi ada aja yang harus dibayar. Akhirnya nabung cuma jadi wacana indah, sambil bilang ke diri sendiri, nanti aja kalau ada sisa. Padahal kita sama-sama tahu, sisa itu jarang banget muncul. Aku juga pernah ada di titik ngerasa, mungkin aku emang gak bakat ngatur uang. Mungkin emang nasib ibu rumah tangga itu, ya begini, muter-muter di tanggal tua, tapi ternyata bukan karena kita gak bisa. Cuma caranya aja yang selama ini kurang pas. Dan dari situ aku mulai sadar, nabung itu bukan soal punya uang banyak, tapi soal kebiasaan kecil yang pelan-pelan bisa bikin hati lebih tenang dan kepala nggak terus mikir besok makan apa. Cara pertama itu sebenarnya terdengar sangat sederhana, tapi justru di sini banyak orang gagal, yaitu menabung dari sisa bukan dari niat. Kebanyakan ibu rumah tangga selalu bilang, nanti kalau ada sisa aku tabung. Padahal kita sama-sama tahu, sisa itu jarang banget muncul dengan sendirinya. Setiap hari, uang belanja terasa habis begitu saja. Bukan karena boros yang aneh-aneh, tapi karena kebutuhan rumah itu datang terus tanpa jeda. Akhirnya niat nabung cuma jadi wacana manis yang tiap bulan diulang, tapi nggak pernah kejadian. Yang perlu diubah itu bukan jumlahnya, tapi urutannya. Begitu uang belanja sampai di tangan, langsung sisihkan sedikit sebelum uang itu ketemu godaan apapun. Gak perlu besar, bahkan 2.000 atau 5.000 pun gak masalah. Karena yang kita latih itu kebiasaan, bukan nominal. Anggap uang yang sudah disisihkan itu bukan milik kita lagi, bukan uang belanja, bukan uang cadangan, tapi uang yang sudah menghilang dari dunia. Awalnya memang terasa berat, apalagi pas mikir, aduh nanti cukup nggak ya buat belanja? Tapi anehnya, hampir selalu cukup. Karena otak kita otomatis menyesuaikan pengeluaran dengan uang yang tersisa. Aku pernah nyobain ini waktu uang belanja benar-benar pas. Dan jujur aja sempat deg-degan sendiri. Tapi setelah beberapa hari, ternyata nggak ada yang berubah drastis. Rumah tetap jalan, dapur tetap ngebul, dan tabungan mulai terisi pelan-pelan. Cara kedua adalah metode amplop harian, yang kelihatannya kuno, tapi justru sangat terasa efeknya. Metode ini membantu kita melihat uang bukan sebagai angka abstrak, tapi sebagai sesuatu yang bisa disentuh dan dibatasi. Dengan membagi uang ke dalam beberapa amplop sederhana, kita jadi lebih sadar kapan harus berhenti. Misalnya 1 amplop untuk belanja harian, 1 untuk jajan anak, dan 1 khusus tabungan. Setiap pagi, ambil uang dari amplop belanja sesuai kebutuhan hari itu saja. Kalau hari ini belanjanya lebih hemat dan masih ada sisa, jangan dikembalikan ke dompet, karena itu biasanya jadi pintu bocor halus. Sisa itu langsung masuk ke amplop tabungan. Sekecil apapun jumlahnya, disinilah rasa puas kecil muncul, karena kita merasa menang atas diri sendiri hari itu. Pelan-pelan, tanpa sadar, amplop tabungan yang awalnya tipis mulai terasa tebal. Dan percaya atau tidak,
Rasa melihat amplop itu terisi bikin kita jadi lebih semangat buat lanjut. Cara ketiga adalah membedakan antara butuh dan pengen, yang seringkali bikin kita kepleset tanpa sadar. Masalahnya, pengen itu pintar banget menyamar jadi butuh, apalagi kalau ketemu diskon atau promo. Kita sering bilang, mumpung murah, padahal kalau dipikir ulang, barang itu belum tentu dipakai sekarang. Coba jujur ke diri sendiri, apakah tanpa barang itu, hidup kita hari ini jadi berantakan? Kalau jawabannya enggak, berarti itu cuma pengen, bukan kebutuhan. Menunda beli sesuatu bukan berarti pelit, tapi berarti kita lagi sayang sama kondisi keuangan sendiri. Aku pernah ngalamin beli barang karena lapar mata, lalu barang itu cuma numpang lewat di lemari. Dan tiap lihat barang itu, rasanya campur aduk antara nyesel dan ngakak sendiri. Cara keempat adalah mencatat pengeluaran sekecil apapun, walaupun terdengar melelahkan. Banyak orang merasa nggak belanja aneh-aneh, tapi uang selalu habis entah kemana. Disinilah catatan pengeluaran jadi kaca jujur yang kadang bikin kita kaget sendiri. Jajan kecil, parkir, cemilan, minuman, kemasan, itu semua kelihatan remeh. Tapi kalau dikumpulin bikin bocor perlahan, nggak perlu buku bagus atau aplikasi canggih, yang penting konsisten. Bahkan catatan sederhana di handphone sudah cukup untuk bikin kita lebih sadar. Begitu kita tahu pola pengeluaran, kita bisa mulai memutuskan mana yang bisa dikurangi tanpa menyiksa diri. Bukan berhenti jajan sama sekali, tapi lebih bijak dan terkontrol. Cara kelima adalah memberi tujuan pada tabungan. Karena nabung tanpa tujuan, itu cepat bikin capek. Kalau kita nggak tahu uang itu mau dibawa kemana, semangat nabung gampang hilang di tengah jalan. Tujuan itu nggak harus besar dan muluk. Yang penting jelas dan bermakna. Bisa untuk dana darurat, biaya sekolah anak, beli emas, atau sekadar simpanan, supaya hati lebih tenang. Setiap kali muncul godaan buat ngambil tabungan, ingat lagi tujuan awal itu, biasanya tangan langsung berhenti sendiri. Karena kita sadar sedang memperjuangkan sesuatu yang lebih penting. Tujuan bikin tabungan terasa hidup, bukan sekadar angka yang diam. Dan dari situlah kebiasaan nabung berubah jadi bentuk sayang pada diri sendiri dan keluarga. Aku tahu jadi ibu rumah tangga itu sering ngerasa sendirian, capek mikir, tapi nggak kelihatan hasilnya. Ngatur uang, tapi yang disalahin tetap kita. Padahal kalau uang bisa ngomong, mungkin dia sendiri yang minta kabur, karena nggak kuat lihat harga naik tiap minggu. Kadang kita ketawa sendiri lihat saldo, sambil bilang dalam hati, ya ampun, ini uang apa es batu sih? Kok cepet banget cairnya? Tapi di balik bercandaan itu, ada doa kecil supaya bulan depan bisa lebih rapi, lebih tenang, dan gak deg-degan tiap buka dompet. Ingat ya, kamu gak gagal cuma karena hari ini belum bisa nabung banyak. Kamu cuma lagi proses belajar, dan itu sah banget. Sedikit demi sedikit itu bukan lambat, itu konsisten. Dan konsisten itu jauh lebih hebat daripada niat besar yang cuma mampir pas awal bulan. Jadi kalau hari ini kamu masih berjuang, masih ngitung receh, masih nyisihin sedikit sambil senyum pahit, percaya deh, itu bukan hal kecil. Itu tanda kamu ibu yang peduli dan bertanggung jawab. Dan suatu hari nanti kamu bakal lihat ke belakang sambil bilang, ternyata aku kuat juga ya. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat ya.